Gini deh, sama kayak kita, tanaman itu juga butuh makan, dan makanannya sebetulnya udah ada di tanah. Tapi masalahnya, tanah itu seringkali kayak prasmanan yang menunya kurang lengkap. Nah, disinilah pupuk masuk, perannya itu kayak koki pribadi yang mastiin tanaman kita dapat semua gizi yang dibutuhin biar bisa tumbuh subur dan panennya melimpah. Pernah nggak sih Anda berdiri di toko pertanian, lihat tumpukan karung pupuk dengan nama dan angka yang bikin pusing, terus mikir, sebenarnya yang mana sih yang gue butuhin? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam ulasan kali ini, kita bakal bedah tuntas semua kebingungan itu, biar Anda bisa milih pupuk dengan jauh lebih percaya diri. Oke, ini dia peta perjalanan kita di dunia pupuk. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih tanaman butuh dipupuk? Terus kita bakal jadi detektif dan belajar baca kode-kode rahasia di karung pupuk. Habis itu kita kelompokkan jenis-jenisnya, mulai dari asalnya dari mana, bentuknya apa, sampai cara pakainya gimana. Terakhir kita bahas soal timing, yaitu seberapa cepat nutrisinya bisa diserap. Udah siap? Yuk kita mulai! Jadi, kenapa memupuk itu penting banget? Coba bayangin tanaman Anda itu seorang atlet. Nah, pupuk itu adalah suplemen dan makanan bergizi yang ngasih dia energi buat tumbuh kuat, lari kencang, dan akhirnya menang medali. Medalinya ya, buah atau bunga yang melimpah. Tanpa bahan bakar ekstra ini, tanaman mungkin bisa hidup, tapi nggak akan pernah bisa jadi juara. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu aturan emas sebelum Anda sebar pupuk. Cek dulu pH tanah Anda. Kenapa? Karena ini ibarat Anda udah siapin makanan super lezat, yaitu pupuk, tapi mulut tanamannya alias akarnya itu kekunci rapat. Nah, itulah yang terjadi kalau tanah terlalu asam atau pH-nya di bawah 5.0. Semua nutrisi mahal itu cuma bakal diam di sana, nggak bisa diserap. Sama aja buang-buang duit kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan praktis. Pasti sering lihat kan, 3 angka besar yang dicetak di tiap karung pupuk? Itu bukan nomor togel loh. Itu adalah resep atau kode rahasia kandungan di dalamnya. Yuk, kita pecahkan bareng-bareng kode ini. Nah, dalam dunia pertanian, angka-angka ini punya nama keren, yaitu grade pupuk. Angka ini nunjukin persentase 3 nutrisi utama yang paling penting buat tanaman. Begitu Anda paham ini, wah, milih pupuk jadi gampang banget, serius. Nah, biar gampang, kita lihat langsung contohnya. Ambil urea, kodenya 4600. Artinya simpel, dari 100 kilo pupuk itu, 46 kilonya itu nitrogen murni yang bagus banget buat pertumbuhan daun. Terus ada NPK Mutiara 16-16-16. Ini paket komplit yang seimbang buat semua fase pertumbuhan. Nah, lihat deh NPK Grower 1509-20. Angka terakhirnya, kalium atau K, lebih tinggi, yaitu 20%. Kenapa? Soalnya kalium ini jagoannya buat pembentukan buah dan bunga. Jadi, gampangannya ingat aja, N untuk daun, P untuk akar, dan K untuk buah atau bunga. Sip, sekarang Anda udah jago baca resepnya. Langkah selanjutnya adalah kenalan sama jenis-jenis masakannya. Kita bakal kelompokin pupuk berdasarkan 2 hal yang simpel. Asalnya dari mana dan bentuknya kayak apa. Kalau dari asalnya, ada 2 kubu besar nih. Kubu organik yang bahannya dari alam kayak sisa tanaman atau kotoran hewan. Anggap aja ini makanan rumahan buat tanaman. Di sisi lain ada kubu anorganik atau pupuk kimia yang dibuat di pabrik. Ini ibaratnya suplemen vitamin yang dosisnya udah dirancang presisi. Contohnya pasti udah nggak asing lagi ya. Kalau organik ya ada pupuk kandang, kompos, pupuk organik cair, dan sejenisnya. Kalau anorganik ada nama-nama yang sering kita dengar kayak urea, NPK, TSP, dan KCL. Dua-duanya punya kelebihan dan perannya masing-masing. Selanjutnya, kita lihat dari bentuk fisiknya. Ada pupuk padat yang bentuknya butiran atau bubuk. Ini ibarat makanan pokok yang biasanya isinya nutrisi makro. Terus ada juga pupuk cair yang seringkali fungsinya kayak sirum vitamin tambahan. Karena cair, dia efektif banget buat ngasih nutrisi-nutrisi mikro yang dibutuhin dalam jumlah kecil tapi krusial. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bedah lebih dalam lagi pengelompokannya. Kali ini kita lihat berdasarkan apa aja isi kandungannya dan gimana cara memberikannya ke tanaman. Kalau dari isinya ada 2 tipe juga. Ada pupuk tunggal, ini ibarat kita minum suplemen vitamin C aja. Jadi fokusnya cuma ke satu kebutuhan. Nah, kalau pupuk majemuk, ini kayak multivitamin. Satu paket isinya udah campur-campur, lengkap. Contohnya kayak gini, urea kan isinya cuma nitrogen, KCL cuma kalium, TSP cuma fosfor. Nah, mereka ini para spesialis alias pupuk tunggal. Kalau NPK udah jelas, generalis atau majemuk. Yang menarik, pupuk organik seperti kompos juga masuknya majemuk loh.
Walaupun kandungan NPK-nya nggak setinggi pupuk kimia, tapi dia kaya banget sama nutrisi-nutrisi mikro lainnya, kayak resep rahasia dari alam. Terus gimana cara ngasihnya? Ada 2 pintu masuk utama. Ada pupuk akar yang kita kasih ke tanah, ini kayak makanan utama yang diserap lewat akar. Terus ada juga pupuk daun yang disemprot langsung ke daun. Ini ibarat minuman energi yang bisa diserap cepat pas tanaman butuh dorongan instan. Nah, khusus buat pupuk akar yang dikasih ke tanah, ada beberapa cara umum nih. Bisa disebar merata aja di permukaan tanah, bisa ditaruh di titik-titik tertentu dekat tanaman, atau bisa juga dibuat melingkar di sekitar pangkalnya. Pilihannya tergantung jenis tanaman dan kondisi lahan Anda. Oke, kita sampai di klasifikasi terakhir, tapi ini penting banget, yaitu seberapa cepat nutrisi dari pupuk itu bisa dimakan sama tanaman. Ini nentuin ritme makan tanaman Anda. Nah, ini dia bedanya. Pupuk kali fast release itu ibarat minum kopi espresso. Cespleng, efeknya langsung terasa, daun bisa kelihatan lebih hijau cuma dalam beberapa hari. Tapi, ya gitu, efeknya juga cepet habis. Sebaliknya, pupuk slow release itu kayak kita makan nasi. Ngelepasin energinya pelan-pelan, jadi nutrisinya stabil buat jangka panjang. Contohnya jelas banget. Urea dan KCl itu juara lari cepatnya. Ngasih nutrisi instan buat ngebutin pertumbuhan. Nah, kalau pelari maratonnya, itu ada pupuk seperti TSP dan SP36. Juga tentu saja pupuk kandang dan kompos. Mereka ngelepasin nutrisinya pelan-pelan. Makanya cocok banget buat jadi fondasi nutrisi jangka panjang. Jadi gimana? Sekarang Anda udah punya peta lengkapnya kan? Dengan paham 5 klasifikasi ini, sumber, bentuk, kandungan, cara pakai, dan kecepatan, Anda bukan lagi sekedar pembeli pupuk biasa. Anda udah jadi semacam ahli strategi nutrisi buat tanaman Anda. Anda bisa milih dengan tepat, bukan lagi pakai kira-kira. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh lihat lagi tanaman di kebun atau sawah Anda. Kira-kira dia lagi butuh apa nih? Apa dia butuh sprint biar daunnya hijau royo-royo, pakai urea yang tunggal dan cepat lepas? Atau lagi mau masuk fase pembuahan, jadi butuh paket lengkap dari NPK grower yang kaliumnya tinggi. Pilihan cerdas sekarang ada di tangan Anda.